asuh dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur, yaitu untuk kasus kejahatan seksual dengan korban sebuah anak penghuni panti asuhan yang berada di Tangerang. Singkat cerita sering jalan bareng sehingga akhirnya diajak ke satu tempat villa itu di Puncak. Di situ si F ini ditarik tangannya sama DPO sama F ditarik tangannya sama Sudirman masuk ke kamar. Hah? Di situ si F disuruh buka kerudung, disuruh ciuman sama si DPO. Itu sakit sih. Si F ini dengan usia dia yang segitu, belasan tahun ya, waktu itu 18 mungkin ya kalau nggak salah. Disuruh ciuman, pasti nge-freeze dulu dong kayak ini apa ya gitu, ini apa ya gitu. Dan Sudirman masih enaknya ngomong, udah nggak apa-apa, yang nanggung dosa ayah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin video ini agak berbeda guys. Jadi kemarin gue dan juga tim itu mendengar kasus pelecehan di panti asuhan yang lagi ramai diperbincangkan. Gue merasa kita perlu mengangkat dan juga menyuarakan kasus ini. Apalagi gue sebagai orang tua gitu ya. Ngenes banget ketika mendengar berita ini dan gak mau terjadi sama anak gue. Dan beberapa dari kalian mungkin juga tahu kasus ini adalah kasus dari panti asuhan yang ada di Tangerang yang di dalamnya ternyata terjadi kasus pelecehan dan juga pedofilia. Nah, panti yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati hidup bagi anak-anak di sana, tapi ternyata justru malah menjadi neraka untuk mereka. Dan di video kali ini gue udah mendatangkan salah satu donatur sekaligus saksi dari kasus pelecehan di Panti Darussalam An-Nur Tangerang ini. Jadi langsung aja kita bahas di segmen terbaru dari kami, Catatan Kelam by Lentera Malam. Kabar lainnya, pemirsa, warga Pondok Petir, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan bayi di dalam rumah kontrakan. Tahanan Polres Metro Bekasi yang terjerat kasus tindak asusila terhadap santriwati di pondok pesantren meninggal dunia. Guys, gue bakal jadi salah satu line up di event Portal Podcast Horror Festival yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 di Cinepolis Senayan Park. Nah, di sana gue bakal ngundang salah satu narasumber yang bakal bikin kalian kaget dan banyak kejutan lainnya. Dan di sana juga guys, gue bakal ngebahas soal yang rame-rame kemarin, soal masinis dan juga desa. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang bakal gue buka, kalian bisa langsung aja datang ke event Portal. Tiketnya itu cuma 100.000 aja guys. Untuk link pembelian tiketnya itu gue taruh di deskripsi. Langsung klik, tanpa ngantri, kalian udah dapat langsung tiketnya. Jadi gue tunggu di sana ya guys. See you. Guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja. Ada Kak Dini dan juga Mas Arif. Halo, apa kabar? Baik ya? Oke. Kak, kita kan ngelihat beberapa kali di sosial Kak Dini ini ya, ngebahas tentang kasus panti asuhan yang ada di Tangerang. Nah, kenapa Kak Dini ini ikut menyuarakan kasus ini nih? Oke, kalau gue sendiri ya Mas, punya beban moral sih, lebih tepatnya. Iya. Karena gue ini selaku donatur, orang tua asuh, dan juga 2 tahun belakangan ini benar-benar kayak bestinya si tersangka ini. Jadi kayaknya kalau gue diem aja tuh bukan manusia deh kayaknya. Kalau di part ini orang diem aja, gue rasa sih kayak bukan manusia sih. Oke. Itu dari pendapat Kak Dini ya. Betul. Kalau dari Mas Ari? Sama sih, gue kenapa pengen banget terjun di kasus ini karena satu, nurani gue nggak bisa terima karena ini tuh udah parah banget. Dan kenapa kita konsen banget karena ini akan jadi penyakit masyarakat yang luar biasa kalau tidak
buru-buru dicegah dan diatasi. Karena aku juga berangkat, kenapa mau ngangkat kasus ini, aku kan punya anak. Aku nggak mau ada orang-orang yang seperti ini di dunia bahkan. Betul. Iya. Bahkan di dunia ini nggak mau ada orang-orang kayak gitu. Tapi bersyukurnya udah ketangkep ya ini ya. 2 ini sudah tertangkap, 1 masih DPO. 1 masih DPO. Iya, karena tersangkanya 3 sementara ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Kak Dini ini jadi donatur di sana nih? Kalau sejak kapan tuh pasti udah lama ya, karena sebenarnya awalnya tuh dari nyokap. Jadi nyokap dulu jadi donatur, nyokap sering bawa ajak temen-temennya juga. Kebetulan gue kan dulu masih kecil ya, terus kan sampai gue gede akhirnya dikenalin nih loh ada Abi Sudirman, orang yang memang sayang sama anak yatim, orang yang selalu merawat anak yatim. Jadi kamu kalau ada rezeki harus sisihkan ke Abi Sudirman ini. Begitu, jadi kayak menjadi rutinitas kita aja, tiap ada rezeki ingat Abi Sudirman. Sampai 2 tahun belakangan ini yang dimana memang bidang usaha gue itu melibatkan anak-anak. Gitu. Oke. Berarti kalau berdirinya panti ini udah lama juga nih? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Oke. Boleh diceritain mungkin sedikit dulu nih Kak, apa yang sebenarnya terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang ini? Yang seperti kita udah tahu ya, di situ kasus pelecehan seksual, pedofilia, dan juga ada kekerasan fisik sih di sana. Ada kekerasan fisik. Betul, menurut investigasi saya sendiri selaku donatur, benar-benar udah nemuin dari korban ke korban, saya sebutnya kan adik ya, udah saya temui bener enggak ini terjadi, bener enggak kamu diginiin, dan mereka semua mengakui di situ. Dan luar biasa, dibilang untuk rumah tahfiz, tidak ada program tahfiz. Bilangnya yayasan yatim piatu, ternyata di situ enggak semua anak yatim piatu, bahkan masih ada orang tuanya. Itu udah pembohongan publik sih. Oke, tahan dulu Kak ceritanya Kak. Nah, buat yang penasaran, simak video sampai habis gimana pembahasan kita kali ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman atau kisah yang kelam di hidup kalian dan mau cerita tapi nggak tahu kemana, kami Lentera Malam bersedia untuk menjadi wadah untuk kalian yang mau cerita. Dan kalian cukup DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran tentang pembahasan kali ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, catatan kelam, kita mulai. Ya pemirsa, polisi masih memburu Yeni Sutomi alias Alif, pengasuh dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur, yaitu untuk kasus kejahatan seksual dengan korban sebuah anak penghuni panti asuhan yang berada di Tangerang. Oke, Kak Dini, ini boleh diceritain gimana kronologi awal kasus kekerasan seksual ini yang terjadi di Panti Asuhan Tangerang ini nih? Jadi pada Agustus kemarin kan gue umroh. Itu bareng si tersangka, si pemilik yayasan ini. Tapi lain travel. Oke. Satu malam dia intinya butuh dana. Chat saya sama di sana, tolong bantu saya pinjamkan dana. Nah, nilainya tuh lumayan besar. Terus gue kayak, buat apa dalam waktu sesingkat ini butuh uang besar untuk apa gitu kan, jadi tanda tanya. Karena biasanya kalau buat anak-anak tuh ya kita tahulah takaran untuk kebutuhan anak-anak berapa sih kayak gitu kan. Pokoknya penting bantu saya, oke lah. Singkat cerita dibantu. Pulang dari umroh itu dia nggak ada kabar. Yang biasanya tuh sehari 3 kali telepon udah kayak minum obat. Biasanya ya say hello, karena kan memang yayasan ini kan memang terlibat dalam kegiatan perusahaanku juga gitu loh. Lalu 1 minggu setelah pulang umroh, saya samperin ke yayasan, penasaran, kenapa sih, ada apa? Saya bilang gitu, kok tiba-tiba menghilang? Saya bilang gitu. Singkatnya dia bilang, saya difitnah. Yuk bantu saya difitnah. Saya bilang kalau difitnah ya udah kita bikin laporan balik, karena pencemaran nama baik. Gampang banget kan kalau misalnya nggak terbukti. Betul. Saya bilang gitu. Dia masih berdalih. Oke, di situ saya masih full percaya sama dia, karena kan saya pikir di situ posisinya dia kan disebutnya Abi itu ayah. Ayah tuh kayak sosok ayah gimana sih mas? Iya benar. Nah terus
sampai akhirnya udah saya biarin, mungkin saya pikir udahlah dia biar selesai urusan dia sendiri. Sampai satu malam mamaku telepon, sayang udah lihat beritanya si Abi belum, katanya. Itu fitnah mah, aku bilang gitu. Saya masih tetap belain dia guys, karena gimana ya, gimana sih kita lagi deket-deketnya sama orang, lagi cinta-cintanya lah, lagi sayang-sayangnya. Ibu saya udah histeris, ya bener itu tuh melakukan pelecehan seksual, kamu harus tahu, kamu harus ketemu sama korbannya. Oke, kalau ada korbannya, kalau ketemu mungkin saya bisa lebih percaya. Oke, singkat cerita kita atur waktu ketemu besoknya, ketemu sama 2 korban dan 1 donatur. Ketemu di situ, mereka cerita, jujur saya kayak shock pasti, masih denial, kayak ini nggak mungkin. Tetap kayak, tapi kayak ini gimana, ini bener nggak mungkin orang bohong, cerita sampai merinding, sampai nangis, sampai yang gemeter, sampai mereka bilang jangan jijik ya kak sama kita mau cerita gitu. Sampai gemeter, saya kayak ini bener nggak sih, saya ngomong sama suami saya, bener nggak sih, kayak udah kita sambil telusuri lagi. Sampai hari itu nggak berhenti di situ, gue cari tahu lagi, dan ternyata di masa itu anak-anak kita udah mulai pada kabur tuh mas di yayasan. Oh, udah mulai. Si ini menghilang, si ini kabur, si ini nggak ada. Ada beberapa yang rumahnya deket dari situ ternyata. Gue temuin, gue ajak ngomong, iya benar terjadi, iya benar saya diperlakuin begini. Wah, dari situ sih awalnya sampai hari ini. Oke. Untuk pertama kalinya ini diungkap sama siapa kalau boleh tahu? Jadi yang pertama kali ini nggak terima sebenarnya ya, itu ada F sebagai pelapor. Oke, ini perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Jadi dia ini selaku relawan di yayasan. Relawan yang memang cuma ngajar bahasa Arab. Oke, singkat cerita dia ngajar, ketemulah sama Sudirman ini. Ketemu sama Sudirman, tapi diajaknya aktivitasnya di luar dari yayasan malah. Dicomblangin sama DPO sekarang, si Alif atau Yandi. Oh, yang lagi dicari-cari nih. Betul, Alif atau Yandi. Lalu mereka dita'arufin bahasanya. Masih bahasa bawahnya tuh masih bahasa-bahasa agak keagamaan, masih pakai topeng kayak gitu kan. Lalu singkat cerita sering jalan bareng, sehingga akhirnya diajak ke satu tempat villa, itu di Puncak. Di situ si F ini ditarik tangannya sama DPO sama F ditarik tangannya sama Sudirman, masuk ke kamar. Di situ si F disuruh buka kerudung, disuruh ciuman sama si DPO. Itu sakit sih. Si F ini dengan usia dia yang segitu, belasan tahun ya, waktu itu 18 mungkin ya kalau nggak salah, disuruh ciuman, pasti nge-freeze dulu dong, kayak ini apa ya gitu, ini apa ya gitu. Dan Sudirman masih enaknya ngomong, udah nggak apa-apa, yang nanggung dosa ayah, kalian lakuin aja, nanti kan mau taruh. Bahkan sempat dipaksa nikah siri di situ juga. Iya. Itu sih kayak wah nih sakit sih gitu kan. Terus dipaksa ciuman, yang dimana tuh menjadi fetishnya si Sudirman ini. Tapi sambil ditonton ya, jadi dia suruh ciuman, di rumahnya nggak keluar kamar. Oh, tetap di dalam nonton, dia sambil moto. Didokumentasiin. Kalau bahasa dari pengakuan si F, di rumah ini pengen tahu kalau si DPO ini kira-kira masih bisa bangun nggak kalau ngeliat perempuan. Di rumah juga mau lihat, kalau gue ngeliat lu pada begini nih, gue bangun nggak gitu. Berarti si DPO ini juga ada indikasi homo gitu ya? Iya. Oh iya, dia homo. Dia ACDC. Iya, si DPO ini di-create sama si Sudirman menjadi kelainan seksual. Karena dia dari kecil dididik sama Sudirman, dibiasakan cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium bibir. Sampai besar, ya mereka melakukan hubungan seperti itu, ya akhirnya si DPO ini suka nggak suka jadi suka sama jenis dan menjadi pedofilia. Si DPO ini juga sama kan, kalau di Irman itu kan Boti. Ya itu yang si DPO Dirman. Geleng-geleng tuh produser gue. Geleng juga sih gue sih. Wah gila. Terus apa yang terjadi selanjutnya tuh pada saat yang di villa itu tuh? Oke, after itu
ceritanya terjadi beberapa kali di puncak dengan kejadian yang sama. Sampai yang terakhir itu mungkin si F ini ngerasa kayak udah mulai mau berontak nih. Akhirnya dia lari keluar ruangan, dia ke belakang, dia nangis. Akhirnya dia pulang lah. Nah dari situ dia nggak terima. Ngerasa kayak ini nggak normal, ini gila sih. Dan sering banget di mobil pun disuruh ciuman di depan dia. Kayak gitu. Jadi harus dia lihat karena fetishnya di situ kan. Lalu singkat cerita, si F ini ceritalah, si F ini kenal sama alumni katakanlah. Alumni yang memang menjadi korban juga di sana. Ceritalah gue nggak terima, pokoknya gue mau bikin laporan, bla bla segala macam. Nyambung dari situ si korban lainnya bilang ya udah deh, gue juga diperlakuin seperti ini. Ternyata banyak adik-adik lain yang sudah diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka ini pada bersatu, buatlah laporan. Dari situ asal muasalnya kompak. Kompak. Betul. Ini yang jadi korbannya ini perempuan hanya F ini atau ada juga yang lain? Hanya F aja. Hanya F Yang aja. perempuan hanya F aja. Untuk sementara ini yang gue tahu ya. Karena selebihnya memang benar-benar sesama jenis dan pedofili anak-anak. Nah, dari reaksi Kak Dini ketika dapat info seperti itu gimana Kak? Dan juga Mas Ari juga boleh nanti. Kalau gue sih awalnya tetap nggak percaya. Di awal banget bahkan ketemu sama si korban 3 ini, gue tetap berusaha nggak percaya, denial. Masih 60% lah. Bahkan saya bilang ke suami saya, kamu percaya nggak? Dia bilang 60%. Sampai kita ketemu lagi korban lain. Begitu banyak korban yang kita temui dan mengaku iya, jujur ya, gue tuh sakit drop seminggu. Bukan sakit lagi, parah Nggak sih. bisa bangun. Gue dia begadang tiap malam, dia nangis. Gue bingung kan ya, ini orang gimana ya, maksudnya. Gue juga sedih sih, cuman dia parah banget terpukulnya. Iya. Parah banget, parah. Karena sudah dekat ya Kak ya. Pasti udah ada chemistry juga sama anak-anak kan. Kalau saya gini, kalau dia tuh kalau begitu dengar berita gitu kan, apalagi ini pelecehan ya, sama dia tuh dibayangin. Bisa dibayangin tuh gimana anak-anak tuh dapat perlakuan yang biadab banget gitu ya, yang benar-benar luar biasa. Jadi dia semingguan lah, kira-kira ya begitu, nangis, Depresinya depresi sampai banget seminggu dia. ya. Kalau gue ya pasti, gue juga dengernya pasti sedih banget. Yang kedua ya pasti gue mual juga. Kita manusia normal kan. Gue dengernya sangat enak banget itu, mual. Kak, kalau boleh tahu ini korbannya itu dimingi-mingi apa nih sama tersangka? Kalau yang gue tahu sih ya duit pasti ya. Duit. Dan itu nilainya receh banget, 25.000. Ah, 50.000 udah tuh. Itu tuh yang bocil-bocil tuh. Tapi kalau yang kayak usia-usia teenager tuh udah mulai dikasih 800.000, iPhone. Kalau mau ya melayani Sudirman ini, kalau mau melayani si Boti ini, kan kurang ajar. Jadi anak-anak disumpal pakai duit. kalau mau. Apakah ada anak yang nggak mau memang? Ada. Oh ada. Jadi sebenarnya, dan ini bukan anak yayasan lagi. Ada beberapa yang bukan anak di dalam yayasan, anak luar dan bukan anak sih, udah dewasa. Ya itu dirayu terus, mau temenin yuk ke hotel. Kalau kamu mau nemenin saya ke hotel berdua, kamu mau mau iPhone atau uang, waktu itu ditawarin kalau salah sekitar 15 juta. Itu juga pernah. Kayak orang-orang sekitar gitu. Iya. Ya pokoknya yang kalau laki-laki yang ganteng, bersih, udah tuh dia meleleh banget ngeliat itu tuh. Nafsu habis. Sama tadi satu lagi masih muda ya biasanya ya? Iya. Usianya ya? Usia-usia teenager. 17 ya. 15. Itu kayak legit banget buat dia. Tapi dia juga suka pedofil yang kecil-kecil. Anak-anak yang kecil-kecil banget. Kenapa? Karena yang kecil-kecil tuh sama si Sudirman dan tersangka lainnya ini tuh seperti dibikin di situ. Baru dia bisa main sodomi-sodomian. Oke. Sakit. Nah, setelah kasus ini terungkap, ada gak orang lain di panti asuhan tersebut yang juga mengetahui hal ini, tapi mereka ini nggak berani speak up gitu? Ada banget. Ada ya? Banyak itu Kak jumlahnya? Iya beberapa. Yang kita concern banget ya beberapa. Yang memang lo tahu di situ, lo ada di situ, ya semua lo tahu tapi lo diem aja. Dan bahkan pada saat pernah ditabayunin pun sama ustadz lah katakan di situ, pas ditanya polisi bilang nggak tahu. Dan itu yang sekarang lagi kita concern banget. Harus
jujur ketika nanti di persidangan ya gue harap lo bisa jadi justice collaboration, lo harus ngomong apa adanya, Iya. harus ngomong segimanapun busuknya orang itu, setakut apapun lo diancam pada saat itu lo harus ngomong. Iya. Itu yang gue lagi concern banget sekarang. Berarti kan termasuk ke pengurusnya ya, pengurus, pengajar mungkin kalau ada, benar ya ada pengajarnya juga Pengajar ya. pengurus hampir mirip sih, karena kan dia kadang ngajar juga, ngedidik, ngurusin juga gitu. Oh itu ada beberapa yang masih belum berani speak up. Bukan belum berani, mereka nutupin. Gila. Sekarang sakit jiwa nggak sih orang udah tahu hal seperti ini diem Iya. depan mata dia. Iya. Dan pernah terjadi, dia juga tahu. Terus anak-anak kan silih berganti masuk. Terus naif kalau dia bilang nggak tahu apa yang terjadi. Iya kan? Sebenarnya kalau gue lihat gini, pembina-pembina ini kan sebagian besar juga dididik dari kecil. Mereka itu menganggap hal seperti ini adalah hal yang biasa. Kayak gue kemarin ngobrol sama beberapa korban, itu misalnya dia ngadu nih, Kak ini aku tadi nya masih Anu. Nah itu tuh cuma jawabannya, ya udah nanti situ nanti ini deh dihukum, disabet. Udah gitu aja, nggak yang kalau kita kan dengar kayak lu diapain lu, udah pasti heboh, marah banget. Enggak, di situ kayak yang lagi apa ya, yang ya perilaku yang standar aja menurut dia itu, kalau yang model-model begitu. Jadi bukan yang kaget luar biasa atau amarah yang luar biasa, enggak. Iya, berarti kan apa ya, di lingkungan ini kayak sudah lama gitu. Iya. Terjadi ya hal-hal kayak gitu. Sudah lama, sudah biasa. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Total korban kalau boleh tahu ada berapa orang Kak? Yang sudah resmi terlapor dari para donatur kurang lebih 25 anak. 25 anak. Itu belum yang DM saya. Kalau yang DM saya rata-rata kan alumni yang sekarang sudah berkeluarga, yang sudah usia 31 tahun, dilecehkan mereka pada saat SMP. Dan mereka kenapa sampai hari ini speak up? Karena mental mereka rusak, hidup mereka hancur. Itu gitu. Kondisinya sekarang Dan ya. mereka mau bantu kita untuk jadi kesaksian di nanti persidangan. Ya. Oke. Kalau untuk penanganan dari, kan aku juga sempat lihat kasusnya dibantu juga sama Dinsos. Dari kakak gimana? Penanganannya gimana tuh? Maksudnya pelayanan Dinsosnya? Iya. Oke, kalau pelayanan Dinsos sendiri, saya nggak tahu terlalu detail di dalam. Tapi semoga pasti harusnya yang terbaik ya. Karena itu kan dari pemerintahan. Betul. Gitu, saya percaya itu. Cuma sampai hari ini kabarnya anak-anak sudah dipulangkan ke domisili masing-masing. Hanya sisa beberapa anak yang di Dinsos yang memang background keluarganya belum diketahui. Jadi masih dalam proses kewenangan Dinsos sih. Kalau untuk anak-anak yang dipulangkan itu katanya sudah melewati berbagai macam pemeriksaan dan pengobatan gitu. Dan sekarang sudah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Oh, sudah diusahakan pengobatan juga ya? Iya. Ya, dan yang belum dipulangin juga dari pihak Dinsos gitu ya. Itu saya bilang oke sih, karena ya mereka ini kan di dalam nggak sekolah kan. Yang di Dinsos ini di dalam itu nggak sekolah. Nah, itu sama pihak Dinsos itu mulai untuk kejar paket C-nya, ijazahnya. Oh, dibantu itu juga ya. Itu. Jadi oke sih menurut saya sih. Yang DPO ini itu juga mencabuli. Oh, dia banyak banget. Atas nama Yandi atau Alif itu banyak banget nyabulin anak-anak. Itu baji. Sampai ada anak yang diiming-imingin cuman main Mobile Legend. Iya. Lu kalau mau main Mobile Legend selamanya pakai HP gua boleh, yang penting lu layanin gua. Dan itu kalau nggak diturutin marah Yandi itu ke anak-anak. Ngelakuin kekerasan fisik. Ya marah secara verbal ya. Oke. Ini tapi ada kekerasan fisik juga gak, Kak? Ada kekerasan fisik, ada, tapi yang ngelakuin bukan, ya mungkin yang tersangka ini ngelakuin tapi ceritanya sih nggak parah ya. Cuma yang parah ada salah satu pengurus juga di panti ini, di yayasan ini melakukan kekerasan fisik. Ini yang udah ketangkep? Belum, dia belum jadi tersangka. Belum jadi tersangka? Makanya kalau saya pribadi kayak, yuk kita kumpulin aja dulu buktinya. Oh. Gitu. Jadi jangan harap sudah berbuat kasar sama anak-anak, menyiksa anak-anak di situ, dan Anda diam saja, terus Anda fine-fine aja. Oh, nggak akan bisa. Semoga benar-benar terungkap dengan jelas ya semuanya. Betul, ya. Berarti memang ini pelakunya, ya aku curiga nggak cuma satu gitu, atau 2-3 orang gitu. Iya, banyak. Sebenarnya harusnya sih, ya logikanya aja kan, Mas juga baru dengar pasti. Siapapun yang
sini pasti terlibat kan Iya. gitu. Heeh. Karena ini kan bukan 1-2 orang, udah terorganisir dan mereka saling tahu satu sama Tahu. lain. Betul, betul. Anak kecil aja udah jadi pembahasan biasa kok, kamu ditusuk enggak? Itu kan udah kayak pembahasan yang kayak kita gimana udah makan belum? Iya, Dan iya. mereka bercakap itu kayak udah biasa, kayak daily aja. Kayak dia nanya, kamu nanti malam jangan tidur sama Abang Alif ya, nanti ditusuk-tusuk sakit. Ada juga yang ketagihan. Yang Iya. ketagihan ini kan yang jadi predator. Benar. Itu nggak habis pikir sampai situ sih. Setahu kakak pengurus di sana ada berapa? Yang aku tahu itu aja sih, yang menjadi tersangka selain si Sudir kan 2, terus ada 1 yang mantan karyawan saya juga, sama ada perempuan ini 1, jadi 4. Kalau sama ada 1 lagi itu kita sebut ibu dapur, jadi dia memang yang masak aja, tapi dia jarang kelihatan sih. Jarang kelihatan. Sama biasanya mereka banyak relawan yang memang pulang pergi, jadi bisa pagi sampai siang, atau sore siapa gitu. Jadi itu Ya relawan. banyak volunteernya deh. Oke. Banyak. Dan setahu gue ya kak, menutupi aja sebenarnya itu udah kena hukum ya. Iya. Benar ya? Iya. Ya kan ya, menutupi. Tahu dan menutupi. Iya. Tahu, menutupi dengan cara misalnya dia dipanggil ke kepolisian tapi tidak memberikan kesaksian yang seharusnya gitu ya, itu ya kena pasti. Dan di agama juga pasti ya, nggak boleh, apalagi dia tahu tuh anak-anak yang Iya, dizolimin. sebenarnya pakai nalarnya dikit lah. Ini kan bukan kasus nyolong ayam. Iya benar. Iya. Ini kasus udah parah banget. Parah ya. banget ini. Oke. Nah kak, kalau boleh tahu kronologi dari si Sudirman ini bisa ketangkep, apakah dia digerebek atau gimana tuh kak? Kalau Sudirman itu nggak digerebek ditangkap enggak. Jadi gini, dia ini kan memang gimana ya, dia tuh nggak pinter-pinter banget ya. Jadi dia dipanggil polisi, memenuhi panggilan, dia nggak tahu kalau panggilan yang ketiga itu adalah panggilan sebagai tersangka dan nggak boleh pulang lagi. Udah, semudah itu ya Bu ya. Mudah banget dia datang sendiri, naik mobil, masuk ke kantor polisi, udah nggak pulang-pulang. Itu bareng sama yang tadi, yang pelaku juga yang udah Yusuf, ketangkep? iya, berdua. Oh ketangkepnya gitu ya? Semudah itu. Iya. Nggak ada yang perlawanan ngumpet kemana gitu, nggak ada. Oh, aku kira digerebek gitu. Enggak. Enggak digerebek. Nah, terus kenapa masih ada DPO? Apakah pada saat itu dia nggak ke kantor polisi atau dia ini lagi di luar panti nih, Kak? Jadi yang DPO itu pada hari itu dia lagi nganterin 1 orang anak ke Padang. Ya. Dan anak ini memang anak korban juga nih. Sering banget nih dicabulin. Ini kita tahu dari kesaksian beberapa korban-korban yang lain. Nah, begitu dia nganterin ke Padang, di perjalanan itu saya yakin dia nggak denger nih Dirman tuh udah tersangka. Ya udah nggak pulang. Jadi daripada nggak mungkin dong dia pulang kan gitu nyerahin diri, ya udah mendingan dia kabur. Akhirnya gitu. Oh gitu Iya. ceritanya. Oke. Jadi bukan yang wah lihai gitu, bukan. Iya, karena langsung terungkap gitu. Langsung up gitu beritanya. Hmm. Iya. Kemungkinan dia udah baca atau lihat ya. Hmm. Nah, ini aku sempat dapat info juga kalau DPO yang sekarang lagi dicari-cari ini sempat ketahuan juga sama warga ya. Enggak sih, kalau itu Oh, belum oh, ada itu- sih. oh, itu belum ada, Itu itu- belum ada sih informasi. Itu salah berarti. Itu salah. Yang dia Karena saya pakai yakin cadar gitu. Itu ada informasi seperti itu dari netizen. Tapi kan baik lagi kita nggak, karena nggak ada bukti, Iya. kita nggak bisa anggap itu Iya, oke ya benar, gitu. benar. Jadi sejauh ini belum ada informasi lebih lengkap. Tapi karena saya yakin netizen ini ketika ketangkep pasti dia akan lebih aktif bawa orang itu ke kantor polisi. Benar, Nah benar, sejauh ini kayaknya belum sih. Ya, tapi ini agak konyol sekali sih. Si tersangka yang DPO ini masih main Instagram. Hah? Masih main Instagram. Spill aja, Kak. Iya. Sudah, saya tag kok Sudah. nama Instagramnya. Bahkan waktu tanggal awal Oktober lah ya, itu masih ngebales WhatsApp. Masih, makanya kok harusnya ketangkep lah, Pasti ketangkap sih, karena kita yakin pihak kepolisian bekerja dengan baik ya. Mungkin ya nggak apa-apa, kamu nikmati aja sekarang kamu masih bisa main sosial media, main apa. Tapi saya yakin kepolisian Indonesia, kepolisian kita itu hebat, pasti akan ketangkap. Betul, pasti ketangkap. Ya mudah-mudahan benar-benar tertangkap dalam waktu dekat ini Iya, ya. amin, amin.
Nah, sebelum kasus ini terungkap, gimana interaksi Kak Dini sebagai donatur tetap di sana dengan pemimpin panti atau tersangka nih, Kak? Kalau kita komunikasi biasa aja Biasa ya. aja. Ya kita tuh memang kegiatan positif banget. Mm-mm. Karena kita memang di bidang keagamaan kan. Mm-mm. Jadi memang kegiatan saya sama dia murni kayak syiar-syiar, sharing-sharing. Hal positif banget. Jadi benar nggak ada satu hal yang menyimpang, apalagi mencurigakan. Kalau dari saya pribadi ya, nggak ada sama sekali. Semuanya fine. Bahkan sempat umroh bareng. Umroh bareng, tapi Bener? beda travel. Oh, beda travel. Jadi saya pakai travel saya, dia pakai travel dia. Karena tadinya saya mau adain program dia di Desember ini. Alhamdulillah Allah kasih jawaban sebelum berangkatin dia kayak gitu. Makanya pas kemarin Agustus bareng pun tanggalnya memang saya pribadi nyocokin sama tanggal keberangkatan dia, saking deketnya gitu loh, biar di sana Iya. bareng, Iya. ketemu seperti itu. Iya. Tadi Mas Ari sempat ketawa, kenapa Mas? Umroh bareng. Iya. Ya, aduh, bingung aja misalnya. Apa ya? Ya nggak nyangka aja. Iya. Di balik itu semua Iya, di seperti balik itu ini semua gitu. gitu loh. Dan memang untungnya waktu umroh tuh kita nggak sering nggak sering sama-sama di sana. Jadi waktu umroh tuh kita cuman ketemu kalau nggak salah 2 kali ya. 2 kali. 2 kali. Nggak lebih dari 2 kali doang. Itu pun ketemunya nggak lama. Jadi nggak ada program jalan-jalan bareng atau gimana ibadah bareng di sana, nggak ada sih untungnya. Oke. Saya bersyukur banget. Kak Dini dan juga Mas Ari kan ibaratnya deket nih sama si Sudirman ini ya. Iya. Berarti kan pernah ke panti tersebut. Masa nggak ada keanehan ketika masuk ke dalam panti gitu? Atau menurut Kak Dini atau Mas Ari gimana tuh? Kalau gue sih nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, karena cuma ada yang mencurigakan kamar dia rapih banget. Iya, kalau gue sih emang aneh, kayak Kalau gue tuh nggak sama gue sekali. laki-laki, dia nggak punya istri, kayak kamarnya kok ini ya. Gimana kamarnya gimana Kak? Kalau gue orangnya kayak, aku kan udah sama dia deket banget, makanya aku bilang kayak anak lah aku anggap. Masuk kamar, mana tisu gitu kan, kayak gitu-gitu. Cuma sempet mikir, kok rapi banget ya, kayak sofa, kayak tempat tidur warnanya merah. Karpetnya bulu-bulu. Nah, terus lengkap lah kayak skincare-nya dan lain-lain. Sempet kuledekin gini, ya ampun skincare-an, ampun repot deh. Dia cuma cengengesan, sunblock, terus ya baju-baju dia, di situ aja sih. Coba balik lagi, saya memang setulus itu, nggak ada sama sekali curiga sedikit pun, walaupun di mata orang luar tuh sebenarnya ngelihat itu banyak curiga. Iya. Tapi kalau bukan cuma saya, para donatur ibu-ibu yang lain pun nggak berpikir jelek. Lagi-lagi kita ketutup karena memang, oh si Dirman ini mengabdikan hidupnya, menghabiskan hidupnya demi ngurusin anak-anak. Kayak gitu. Demi ngurusin anak-anak terlantar, lansia terlantar. Itu kayak luar biasa. Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu kan. Betul. Itu sih. Oke. Iya. Mas Ari gimana Mas? Ini sebagai laki-laki normal nih Mas. Sebenarnya kalau gue sih, gue kenal udah lama, cuman ya deket baru-baru hampir 2 tahun lah. Aneh sih, gue dari awal udah ngeliat ini orang kayak banci banget lah. Karena gue kan bisa kenal dia juga karena dari istri gue sama mertua gue kan. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada kayak santunan ke rumah gitu anak-anak, gue jarang ngobrol. Ya gue cuman di teras selesai acara, ya udah gitu aja gitu loh. Nah 2 tahun ini memang agak intens dan memang kayak banci. Masih kayak banci tuh dari cara ngomong juga beda, nggak kayak kita gini lah. Itu bahasanya emang bahasa banci, kayak misalnya paripurna, panas tuh Panasonic. Dan itu dia sempat ngomong sama gue, Ari harus bisa ya bahasa begini. Gue dalam hati gue, ngapain? Cuma gue sering gue ledekin gitu, oh ini Panasonic banget ya, siang-siang nih. Gitu loh. Jadi gue emang lihat sosok Dirman ini ya emang kayak banci. Cuman gue mikirnya, oh ya ini orang baik sama anak-anak gitu loh. Jadi gue ya udah gue coba baik juga lah sama dia gitu. Cuman begitu tahu dia itu mencabuli banyak anak-anak gitu ya, dengan cara yang gak lazim. Dengan cara yang lazim pun gak bisa lah, pokoknya intinya gue marah banget lah. Kenapa gue gak percaya sama Dirman melakukan ini gitu ya. Walaupun gue ngeliat gesturnya memang gestur banci gitu ya. Pertama, Dirman itu rajin puasa Senin Kamis. Iya, dia hampir jarang absen tuh Senin Kamis tuh. Jarang banget absen. Terus dia rajin ziarah-ziarah. Pokoknya acara keagamaan itu luar biasa banget lah.
kayak sholat juga azan ya sholat gitu ya, sama sedekahnya. Walaupun setelah gue tahu dia bersedekah, ini gue nanya dari ini anak-anak yang dijadiin korban sama dia nih. Jadi dia tuh tiap habis pakai anak-anak, dia ngomong, udah nggak apa-apa, yang penting kita habis ini tobat dan langsung bersedekah. Jadi kata anak-anak, kalau dia lagi bagi-bagi, kemungkinan besar ya, malamnya itu berarti ada anak yang habis dipakai. Dan itu memang sering di kantor gue tuh kayak nggak ada acara apa-apa, nggak ada informasi apa-apa, tiba-tiba dia kirim makanan tuh banyak banget. Sampai gue bilang nih, ini ada acara apa ya? Nggak ada apa-apa, memang ini aja, bagi-bagi aja. Ya, itu karena gue nggak tahu dia cabul, jadi gue ngeliat hal itu ya hal yang baik banget lah. Luar biasa, gitu sih. Tapi kemungkinan itu, berarti malamnya itu habis. Kemungkinan besar ya, itu kata anak-anak yang di cabuli. Oke. Gitu. Kak Dini gimana? Sama pemikirannya seperti itu? Ya, Atau? sama. Karena dia tuh selalu ngingetin saya ke kebaikan sih Mas. Kita fair ya, kita harus nilai objektif. Kebaikannya dia ada. Perjalanan hijrah saya pun dia ada andil. Saya selalu diberitahu hal-hal yang baik. Bahkan di kantor tuh diperintin zikir pagi petang, dikasih sajadah. Pokoknya dia selalu bilang, pokoknya jangan lupa ya nak. Dia kan manggil saya nak kadang. Kamu tuh harus rajin sholat, jangan lupa tahajudnya, duhanya, biar rezekinya bagus gini gitu. Semua amalan-amalan baik dia kasih tau ke gue. Jadi gue sesayang itu Mas. Ketika gue tahu sosok yang oke lah gini, mungkin orang lain nganggap gue bodoh ketika ada orang yang seperti itu, gue masih percaya dengan apa yang diomongin. Tapi memang gue murni sesayang itu sama dia. Makanya ketika ini semua terkuak kebenarannya, gue juga harus jadi orang pertama yang ngeluapin kekecewaan gue. Karena gue sangat sesayang itu sama dia. Kayak gitu. Dan kecewa, hancur perasaan tuh pasti sangat karena intens tuh kayak dari subuh sampai ke tahajud tuh nggak berhenti, teleponan, WhatsApp, karena dia selalu gitu, jangan lupa sholat, jangan lupa acara ini, jangan lupa amalan ini, jangan lupa zikir ini. Terus tiba-tiba gue tahu orang yang gue anggap tuh sosok ayah, terus ya guru, dan gue selalu bangga ini semua orang nih orang luar biasa. Ternyata gue kayak dilemparin kotoran ke muka sama dia. Aku ngerti banget sih perasaan dari Kak Dini sih gimana sih. Tadi sempat kita ngobrol di luar kalau si Sudirman ini juga punya pacar loh, yang soal bukan dari anak-anak gitu. Itu boleh ceritain gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya sama aja sih alurnya. Dia ambil anak dari orang tua yang nggak mampu. Anak ini pengen banget sekolah Mas, pengen banget sekolah SMP, karena orang tua udah nggak mampu. Kamu mau saya sekolahin? Ya udah kamu jadi pacar saya. Singkatnya kayak gitu. Pacar tuh dalam arti yang bener-bener tidur itu sekamar berdua, ya sekasur. Oke, si anak ini mungkin SMP kan dibilang polos sih iya, tapi kan sudah mulai ada pikirannya dong. Dia bilang, ya sudah deh nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sekolah, bisa hidup, bisa bertahan hidup. Oke, dia bilang saya puasin semua hawa nafsu dia, saya layani sampai SMA. Nah, SMA ini dia mulai besar dan dia mulai sadar bahwa gue penyimpangan nih. Jadi gue nggak bener nih kayak gini, gue udah nggak tahan gitu kan. Mungkin dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia cari ulah, dia bikin ulah di yayasan itu, sampai akhirnya anak ini keluarlah dari yayasan. Karena susah sekali nih Mas, untuk keluar dari yayasan susah. Susah banget. Susah banget. Kasarnya orang tuanya yang minta sekalipun itu belum tuh dikasih. Oh gitu. Terus. Ya kayak ijazahnya tuh rata-rata anak-anak semua ditahan, mau yang SMP, SMA itu ditahan. Karena biar hidup anak ini bergantung sama Sudirman aja, itu jahat. Jahat banget itu anak kasarnya biar gede untuk jadi pemuas nafsu seksnya si Sudirman aja, kayak gitu kan. Lalu singkat cerita, berhasil nih dia keluar dari si Sudirman. Dan dia punya rasa kecewa dan sakit hati yang dalam kan. Akhirnya dia jadi pecinta sesama jenis. Dia mati rasa terhadap perempuan, dia mati. Dan dia bilang, gue sakit nih, gue kecewa nih, kenapa gue jadi gak suka perempuan, kenapa gue jadi gay, kayak gitu. Akhirnya dia hijrah ke Bali, dia lampiaskan di situ dengan free sex. Dan sampai hari ini hidup dia ya hancur. Apakah orang ini juga lah yang, kan aku juga sempat dengar
bahwa ada beberapa yang kena HIV. Betul. Ya, itu salah satunya. Karena ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Jadi saat dia melampiaskan itu kekecewaan itu, dia kan free sex. Free sexnya kan sesama jenis kemana-mana. Iya, karena dia nganggap hidupnya udah gak berharga lagi kan. Akhirnya ya sudah, dia HIV. Dan sekarang beberapa korban ya hidup berdampingan dengan sakit itu. Sampai difotoin obatnya. Itu luar biasa sih. Dan saat dia hancur hidup aja, dia masih bisa, jadi aku nggak ngerti ya, kalau dari korban-korban ini tuh kayaknya yang udah punya kontak fisik sama Sudirman tuh kayak ada satu hal yang memang dia nggak bisa lupa dari orang ini. Jadi dia, walaupun dia kecewa banget sama Dirman, tapi dia ini selalu peduli sama si Dirman dan anak-anak di yayasan. Jadi gimana pun dia tetap mantau, bahkan dia ada rezeki pun dia kirimin ke si Dirman. Oh gitu. Dia kirimin. Makanya Iya. ketika ini terkuak, dia hancur kan juga berkali-kali kasarnya. Anjir, lu ke gue aja begitu, nggak usah lu ke anak-anak lagi di bawah. Oh, Gitu. Kenapa lu anak-anak juga lu giniin? Oh, makin meronta-ronta dia sekarang, makanya ikut speak up. Berarti korban yang udah paham lah ya. Itu sempat mikir kayak cuma gue doang nih. Sorry. Iya. Apa itu? Bener. Iya. Mereka mikirnya kayak cuma gue doang nih. Iya, Yang lain tuh enggak. Bukan cuma satu. Jadi beberapa yang senior atau lulusannya semua mikir kayak awalnya gue doang, makanya gue diam. Ya udah cukup lo lampiasin di gue deh. Iya, Tapi jangan ke anak-anak yang lain. Ternyata lo lampiasin lagi ke adik-adik. Di situ yang bikin mereka tuh nggak terima. Iya. Wah kurang ajar, wah ini, wah itu, semuanya jadinya satu suara. Ya sama yang bikin mereka nggak terima ya, salah satu yang nggak terima adalah karena anak-anak yang di sodomi ini sudah mulai mensodomi lagi anak-anak yang di bawahnya. Jadi ini wah ini nggak bener nih. Udah. Kan mereka tadi mikirnya nahanan karena yaudah gua aja lah. Gitu loh, masih nafsunya si Dirman. Ternyata satu yayasan itu kejangkit semua. Makanya kan disitulah wah ini kayaknya harus stop gitu loh, nggak bisa nggak. Wah itu parah banget sih. Iya. Terus Gitu. Nah, Kak Dini ini kan berarti kan ada penyalahgunaan donasi juga ya. iya. Nah, yang Kak Dini tahu ini donasi diapain nih sama Sudirman nih? Yang gue tahu sih untuk Sudirman sendiri kan tidak bekerja. Dia memang murni pendapatannya dari para donatur. Dan donatur dia banyak. Udah gitu kalau kasih dana tuh nggak nilai sedikit ya, bahkan sampai ratusan juta pun ada. Ya uangnya itu yang kita tahu setelah investigasi adalah untuk skincarean pasti. Bahkan untuk ya pembina-pembina yang memang memuaskan seksualnya dia itu dirawat. Mulai dari skincare-nya, suntik whitening-nya, infus whitening, itu sampai dirawat sedetail itu. Dan untuk ke anak-anak yang dia lecehkan, ya teenager-teenager tadi, mungkin tadi dia apa yang ditransfer. Ada yang seperti itu. Dibeliin iPhone, ikut ke Bali pulang mintanya apa. Itu Ya penyalahgunaan. uangnya untuk kayak gitu, Iya. untuk nutup-nutup mulut teenager-teenager itu. Salah satu pengurus yang jadi tersangka ini awalnya itu korbannya juga kan. Nah kira-kira ada suasana atau waktu-waktu tertentu yang menjadi peluang untuk melakukan itu kan, yang makanya itu berakhir jadi kayak pola kekerasan berantai. Misalkan kayak ada mungkin pagi sepi, gak ada orang. Oke, paham. Ya, jadi kalau waktu-waktu tertentu bisa dikatakan nggak ada. Jadi contoh yang anak yang umur 7 tahun itu aja itu kemarin waktu saya temenin istri saya, dia itu dilecehkan ya ketika lagi tidur siang bersama kawannya. Iya, jadi bukan yang sini masuk, enggak. Iya, seperti itu juga ada. Ada, tapi itu yang siang-siang itu bukan yang begitu tuh, polanya tuh. Itu rame-rame ya udah sikat juga. Satu orang di. Jadi gini, bukan ini tidur siang. Iya. Jadi si anak tuh dilecehkannya di tempat itu juga. Jadi tidur siang di kasur itu ada 2 anak ceritanya. Nah, yang dilecehkan yang satu nih yang usia 7 tahun, tapi yang satu nih bobo, nggak tahu. Jadi di kamar tuh bertiga, ya tapi dia menyodomi aja si pelaku ini. Padahal ada anak lain yang lagi tidur di situ. Seperti gila. itu. Iya, jadi nggak ada kenal waktu sih. Bahkan ada cerita yang saya terima gini.
waktu itu ada kejadian yayasan ini ceritanya sedang mau melakukan ziarah. Ternyata ada satu anak yang nggak berangkat karena lagi sakit, kurang enak badan. Nah, karena di yayasan ini kan anak-anak biasalah main, keluar masuk gitu ya. Nah, Dirman ini sama si Yusuf ini nggak tahu kalau ada satu anak yang nggak ikut pergi. Nah, anak ini ketika masuk ternyata lagi menyaksikan Dirman bermain sama Yusuf. Akhirnya anak ini dikejar nih sama si Dirman, diuber. Cep gitu ditangkap, ditanya, "Kamu jangan ngomong-ngomong ya." Diintimidasi lah. Akhirnya anak itu ditanya mau apa, nanti dibeliin. Akhirnya dibeliin yang anak itu mau. Jadi memang permainannya itu ya udah gimana sih, kayak suka-suka dia aja lah. Iya. Nggak ada hari atau waktu yang Tapi yang paling sering biasanya malam hari. malam hari. Iya, saat semuanya sudah tidur. Jadi si Dirman ini sama beberapa pelaku modusnya bangunin subuh lah, olesin obat nyamuk lah, itu sih yang paling sering terjadi. Kayak gitu. Iya, makanya salah satu kalau PDD itu kan pakai baby oil. Iya, dia apa? Kalau di sana kalau nggak Sovel ya Citra. Kan dia buat pelumasnya itu. Biar licin lah. Gitu. Panas, Mas. Iya, memang korbannya ngomong panas. Ngomong panas. Dia Panas bilang banget. panas. Dia ngomong Iya, panas panas itu. banget, korbannya ngomong gitu. Bener-bener panas. Tuh. Itu Ngeri banget. biadab banget sih. Nah, status anak-anak yang ada di panti itu, apakah semuanya yatim piatu atau ada yang punya keluarga atau gimana tuh? Dibilangnya kan yatim piatu, faktanya enggak. Berarti Faktanya masih punya ibu, ada yang masih punya orang tua, lengkap, tapi memang secara ekonomi kurang ya. Maksudnya memang orang yang tidak mampu seperti itu. Cuma disayangkan dia ngaku kepada kita adalah ini yatim piatu, ini tuh diambil dari tempat sampah, ini tuh korban bencana alam, tsunami dan lain sebagainya. Padahal selama dia punya orang tua, ya ngomong aja juga nggak apa-apa. Iya, kayak gitu loh. Kita memang murni membantu anak-anak ya, karena memang kita bantu aja kok. Cuma dia mendramatisir kepada kita si donatur ini. Iya Bahkan kan? sampai orang-orang itu memang masih di lingkungan sendiri, bahkan masih ada yang saudara-saudara dia juga. berarti dia memanipulasi gitu ya. Betul. Dan memang pasti bilangnya anak yatim piatu. Pasti. Pasti. Soalnya kalau ngomong gini, ingat ya di sini banyak anak-anak yatim, anak-anak kecintaan Rasul. Doa mereka menembus langit. Omongannya emang gak ada yang salah. Yang salah kan anaknya nggak yatim. Dan kita kan nggak mungkin nanya, kamu yatim beneran apa yatim bohongan? Begitu ketuanya udah ngomong ini anak yatim, ya kita pasti percaya. Dan karena kecil-kecil gitu kan mikirnya kan, oh ya ini kasihan ya. Sekarang lihat anak juga anak ada bapaknya, nggak ada ibunya, kasihan itu loh. Begitu kasus, ternyata banyak beberapa anak yang bapak ibunya itu udah mengambil juga nggak dikasih. Susah. Bahasanya Dirman itu, saya tidak ikhlas, tidak ridho. Dari Ta'ala tidak akan ngerestuin kalau dia keluar dari sini. Dia harus tetap di sini untuk balas budi ke saya. Geblek. Umur berapa yang paling kecil? Kalau terakhir Korbannya? ini baby, kalau korban 7 tahun. Paling 7 kecil. tahun paling kecil yang Tapi- udah dilecehkan. Iya, udah dilecehkan. Oke. Tapi di situ ada baby juga yang baru masuk usia 1 bulan, mungkin 2 bulan lah sekarang. Dari 2 minggu dia ambil. Dari usia 2 minggu ya. Nah, ini berarti ngambil korban itu ada yang dirawat juga dari bayi ya? Semua rata-rata dari bayi, Dari Mas. bayi. Dari bayi merah, dari 9 bulan, yang dimana mereka dibesarkan dengan notabene kamu tuh nggak punya ayah ibu, yang kamu punya cuma abi atau abah, dia nyebutinnya. Jadi anak ini bahkan yang kemarin korban paling kecil 7 tahun pun dia taunya gue nggak punya ibu, nggak punya ayah. Pas emaknya nongol, ya dia nggak tahu ini siapa. Sampai kayak pihak Dinsos supaya ini tuh mama sayang, kamu masih punya mama. Sampai Iya. akhirnya mau. Itu luar biasa sakit. Iya. Seorang ibu mana yang rela gitu ngeliat gue masih hidup tapi dibilang udah nggak ada. Makanya pas pers itu si ibu ini sempat teriak kayak biadab kalau Dirman, gue masih hidup, anak gue bla 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 gitu. Iya, sebenarnya kayak nggak habis dinalar sih. Maksudnya ini lebih binatang dari binatang. Binatang masih lebih punya peri kemanusiaan daripada Dirman. Iya, benar. Karena manusia mana yang ngerawat anak dari bayi
terus baru kira-kira umur 8 tahun dirusak gitu ya. Itu kan binatang juga nggak segitunya. Bener. Ya, ini lebih binatang daripada binatang. Iblis lebih dari iblis, Iya, itu. setan lebih dari setan. Iya, setan juga mungkin salut sama Dirman. Wah, ini lebih hebat dari gua nih kalau kata setan. Iya, bener-bener. Seperti itu sih. Bahkan takut mungkin sama Dirman setan ini. Iya, Karena emang udah di luar nalar sih di ini. luar sih, luar biasa Dirman nih. Kayak Didinya Indonesia. Iya benar. Nah ini aku juga baca di beberapa berita kalau beberapa donatur juga ada yang langsung ngasih ke anaknya, tapi itu tetap diminta juga nih sama Dirman nih. Dan kalau nggak dikasih, itu dihukum. Itu benar nggak? Iya. Jadi kalau saya pribadi, kalau lagi tidak buat acara tuh ngasih memang ke si Dirman, langsung transfer ke rekening pribadi dia. Kalau lagi acara, bukan cuma saya, di rata-rata semua donatur. Jadi misalnya saya mau acara di kantor, Di tolong dong ajak anak-anak sekian puluh orang misalnya, oke datang. Nah itu pasti kita sebagai donatur memberi amplop untuk anak-anak khusus satu-satu jajan, pembinanya juga dikasih, dianya pun plus dikasih, kayak gitu. Dikasih juga padahal, oke. Betul. Nah pas pulang ternyata itu amplopnya diambilin sama pembinanya ini, dikasihlah ke si Sudirman. Iya, yang kurang ajar kan gini, Dirman selalu ngomong, kalian harus ingat ke anak yatim, kalian harus rajin nyantuin anak yatim, karena doa dia menembus langit. Itu yang ngomong, yang ngambil uangnya. Yang ngomong itu yang ngambil uangnya anak-anak itu. Karena kalau tidak ngasih ke Dirman, bahasanya Dirman ke anak-anak, kalian adalah pencuri. Iya, Dirman mengatakan ke anak-anak, kalau uang itu mereka pakai, nggak ngomong lagi, sepihak, maka kalian adalah pencuri. Doktrinnya kayak gitu ya? Iya. Doktrinnya. Pernah ada yang pakai uangnya. Diapain tuh? Itu disuruh jalan kaki ya. Jadi mereka ada acara, pulangnya itu nggak disuruh naik mobil, disuruh jalan kaki sampai ke yayasan. Jauh, lumayan jauh. Malam-malam. Hukumannya bisa dipukul pakai rotan, seperti itu. Makanya anak-anak jarang yang berani ngambil uangnya, karena tahu hukumannya pedih lah. Ada gak anak-anak panti yang masih gak tahu kelakuan Dirman tuh kayak begitu? Nggak ada sih. Gak ada, kecuali yang bayi itu ya, yang masih kecil banget ya. Semuanya udah tahu. Jadi makanya kalau ada yang bilang orang di dalam bilang nggak tahu, itu di luar nalar. Nah, karena anak-anak aja sudah menjadi conversation yang umum. Iya, bahkan yang kecil aja kemarin 7 tahun ceritanya gini, dia kan ditusuk. Memang yang bukan Dirman nih, kakak pembina. Dia mau ngadu lah sama, panggilnya kan Abah. Dia bingung karena si Abah juga ternyata begitu juga. Akhirnya dia mau ngadu sama siapa? Itu. Makanya kasus ini bisa lama di dalam nggak terungkap karena memang di dalam anak-anak bingung. Dan memang anak-anak tuh dilarang keras berinteraksi dengan dunia luar. Oh, jadi nggak ada yang boleh keluar? Boleh, tapi dengan pengawasan. Dengan pengawasan. Yeah. Mungkin salah satu donatur yang bisa pergi sama anak yayasan tanpa pengawasan hanya saya. Dan saya pun baru tahu itu setelah kejadian ini. Setelah saya cerita saya sering pergi sama adik-adik, saya kan suka ajak playground. Jadi anak-anak itu beberapa saya ajak, saya temuin sama anak saya, kita pergi bareng, playground bareng. Tuh ada kaget tuh didampingin nggak? Enggak. Murni sama saya. Nanti setelah selesai baru si kakak pembinanya ini semua jemput. Tapi nggak ada yang speak up pada saat ngajak main? Belum. Karena untuk bikin mereka itu, jadi saya juga agak heran gini. Emang mereka agak diem si anaknya. Jadi saya butuh waktu lama juga untuk bikin anak-anak ini mulai nyaman ngobrol, mulai nyaman cerita. Mungkin kalau misalnya lebih lama lagi pasti akan cerita. Cuma karena udah ketahuan karena ketahuan aja seperti itu. Oh gitu. Dan iya anaknya ini memang rata introvert. Jadi kayak ditanya, mau ini nggak mau ini nggak? Udah gitu-gitu aja. Kalau saya mulai nyengenya juga salah satunya. Ketika kasus ini terkuak ya, saya dulu pernah mikir, kenapa tiap kita ke yayasan nih, terus kumpul sama anak-anak gitu ya, itu anak-anak tuh pandangannya tuh semuanya pandangan kosong. Ya Bu ya? Pandangannya kosong. Kayak, gimana sih kosong? Begitu kasus ini kita tahu, saya akhirnya, ya pantas anak-anak pandangannya begitu semua.
Ya itu doktrin dan juga pencucian otak mungkin udah dilakuin sama Dirman juga. Mereka tuh tertekan. Nggak sedikit anak yang memang berontak ya. Kan nggak semuanya juga senang dengan hal begitu ya. Maksudnya bukan senang sih, bahasanya apa ya? Mau gitu loh. Ada juga yang melawan ada. Dan yang lawan tuh sampai masuk kamar mandi, ngunci diri. Lebih baik gue tidur dari malam sampai pagi. Itu Dirman tuh di luar tuh. Nah, nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa, keluar aja nggak apa-apa. Itu anak itu harus dengan tidur kamar mandi, artinya di dalam itu karena apa namanya hal begitu tuh buat anak-anak kan bukan anak-anak doang, buat kita juga tuh nyeremin banget ya. Iya, iya. Jadi mereka mentalnya rusak semuanya, makanya banyak bengong. Itu loh. Kosong, pandangannya kosong. Nah, dengan kasus ini mungkin Kak Dini ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada donatur-donatur nih, ya baik di panti yang si Dirman ini ataupun panti lain gitu ya, untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi gitu. Apakah sebagai donatur sebenarnya juga harus meneliti gitu apa aja yang terjadi di dalam panti tersebut? Kalau untuk para donatur sih, khususnya Darussalam ya, saya cuma minta, yuk kita sama-sama kawal ini, yuk kita sama-sama bantu kepolisian untuk mengumpulkan semua bukti terkait kasus ini, sampai Sudirman ini mendapatkan hukuman seberat-beratnya, baik itu kasus pencabulan pedofilia maupun penyalahgunaan dana. Dan untuk donatur dimanapun berada kepada yayasan, menurut saya kalau kita terlalu seleksi nanti orang jadinya nggak ada yang peduli sama yayasan. Lebih seperti itu. Cuma memang kepada yayasannya aja, mungkin dengan dinas-dinas terkait mungkin lebih aware seperti adanya kunjungan rutin, adanya make sure anak-anak ini tidak mendapatkan pelecehan dengan cara visum, kan seperti itu bisa kita sweeping. Dan yayasan-yayasan yang berlegalitas, karena si Sudirman ini pun yayasannya tidak berlegalitas ternyata, tidak berizin. Dan kita pun secara orang melakukan donasi kan nggak mungkin dong kita mau beramal terlalu detail seperti itu, kayaknya kurang etis lah seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa ke arah sana sih untuk perbaikan kita ke depannya. Karena yang saya dengar juga kemarin beberapa pengaduan followers masih ada banyak yayasan yang terjadi pencabulan. Cuma saya belum concern. Jadi saya lebih fokus untuk menyelesaikan yang ini dulu gitu loh Mas. Bener. Jadi untuk para donatur, yuk kita tetap kepedulian kita tambah. Justru dengan case ini kita harus semakin bertambah kepedulian kita kepada anak-anak yang mungkin membutuhkan kita. Betul. Tapi dengan cara baru gitu loh. Lebih aware, terus pemerintah setempat juga kalau bisa ya dicek lagi rutin, secara rutin dari legalitas dan juga kayak fasilitas visum anak-anak tuh harus sih menurut saya. Iya, benar. Kesehatannya, gizinya, dan juga terjadi pencabulan apa enggak, itu sih menurut saya yang lebih penting. Semoga pemerintah juga bisa bergerak juga ya. Betul. Saya yakin pasti kok. Saya yakin pemerintahan Indonesia ini pasti akan ke arah yang lebih baik, karena ini pun kasus ini sudah menjadi atensi sama Pak Menteri, Dinsos dan lain sebagainya. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Amin. Oke. Mas Ari, mungkin juga ada yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan dengan kasus ini buat lu semua yang masih di luar sana masih nyabulin anak-anak, berhenti. Ya. Karena gue yakin kalau zolim sama anak-anak terus-menerus, tinggal nunggu waktu Allah yang bergerak. Ya, jadi lu mau sembunyiin gimana pun pasti ketahuan. Karena sampai hari ini banyak banget yang sudah nginfoin ke istri saya. Artinya banyak nih yang cerita di tempatnya itu, wah luar biasa banget, banyak banget yang dicabulin. Banyak. Ada yang perempuan sama perempuan, ada yang laki sama perempuan, ada yang laki sama laki, itu ada. Artinya kalau lu nonton video ini, buru-buru tobat, berhenti. Dan ingat, yang lu lakuin itu merusak generasi bangsa. Ya. Jadi itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang panjang sekali, yang akan terus bergulir puluhan bahkan ratusan tahun kalau tidak dihentikan. Itu sih. Jadi gua harap lu stop untuk jadi pedofil ataupun pelecehan dan pencabulan. Oke. Berarti mudah-mudahan abis dari sini Kak Dini bakal speak up juga ya? Bantu speak up juga? Sepertinya iya sih, karena gimana sih ketika kita tahu ada orang menjerit yang suara mereka tidak didengar, nggak salah ketika saya cuma hanya membantu mereka bersuara. Betul. Gitu sih, karena
ya balik lagi Mas tadi beban moral. Mm-mm. Terserah ya orang mau bilang saya cari panggung dan lain sebagainya. Enggak. Tapi untuk case ini memang kita butuh atensi. Iya, benar. Ketika kita tidak ada atensi, siapa yang mau melirik? Betul. Itu. Betul. Jadi Betul. terserah orang mau bilang apa, tapi arahnya ke positif. Mm-mm. Bukan cari atensi untuk hal yang negatif. Betul. Seperti itu. Oke. Dan buat teman-teman mungkin bisa lebih lengkapnya nih kronologi atau cerita tentang masalah ini, itu kalian bisa lihat di sosial medianya Kak Dini. Ada di mana Kak? Ardini Grahani Instagram. Instagram. Kalau TikTok aku ngeliatnya TikTok. Ada si Ardini Grahani juga. Sama ya? Sama. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Thank you. Dini dan juga Mas Ari Siap. udah datang ke Lentera Malam. Terima kasih banyak. Ya udah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam. Izin pamit. Bye. Guys, gue bakal jadi salah satu line up di event Portal Podcast Horror Festival yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 di Cinepolis Senayan Park. Nah, di sana gue bakal ngundang salah satu narasumber yang bakal bikin kalian kaget dan banyak kejutan lainnya. Dan di sana juga guys, gue bakal ngebahas soal yang rame-rame kemarin, guys. Soal masinis dan juga desa. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang bakal gue buka, kalian bisa langsung aja datang ke event Portal. Tiketnya itu cuma 100.000 aja guys. Untuk link pembelian tiketnya itu gue taruh di deskripsi. Langsung klik, tanpa ngantri, kalian udah dapat langsung tiketnya. Jadi gue tunggu di sana ya guys. See you.